Kalau kita tuh sibuk nolong orang lain, kita sibuk doakan orang lain, kita sibuk memberkati orang, kita gak punya hati lagi untuk menghancurkan hidup orang. Kita gak punya lagi hati untuk merancang kejahatan dalam hidup orang. Karena waktu kita sudah habis menolong orang lain. Dan yang pasti, orang yang memberi akan diberi kebahagiaan. Orang yang memberi akan diberi berkat. Yang ketiga, bagaimana menjaga hati yang suci, disiplin dalam memberi pertolongan. Menolong tuh obat penawar racun mementingkan diri sendiri. Menolong tuh menyunat supaya kita tuh gak greedy, gak serakah. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai dengan 18. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, dan suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi di sini hal yang menarik sekali bahwa Timotius sedang memperingatkan mereka yang kaya. Timotius sedang memperingatkan firman Tuhan kepada mereka yang ingin menjadi kaya. Calon-calon orang kaya, kita semua pasti ingin menjadi kaya. Ada dua bahaya yang mengancam mereka. Yang pertama ialah kesombongan. Karena berkat yang berlimpah seringkali membuat orang itu merasa lebih hebat dari orang lain. Merasa lebih hebat dari Tuhan, dah butuh Tuhan. Seperti John Lennon, kapal Titanic, orang-orang yang merasa bahwa udah hebat, melebihi bahwa gak perlu Tuhan lagi. Hati-hati, kesombongan adalah awal dari segala kehancuran. Yang kedua, bahaya yang mengancam mereka yang ingin menjadi kaya atau mereka yang kaya, yaitu berharap dan mengandalkan kekayaannya sebagai jaminan hidup dan masa depan kita. Sumber pengharapan dan penjamin hidup kita seharusnya bukan pada benda, bukan pada materi, tapi pada pribadi, yaitu Allah yang memiliki seluruh jagat raya semesta. Kekayaan itu sifatnya sementara, sedangkan Tuhan itu kekal. Jangan mengandalkan yang sifatnya kekinian atau sementara, tapi andalkanlah yang bersifat kekekalan atau long lasting. Jangan mengandalkan berkat, cepat lenyap, cepat lari, cepat hilang, tidak ada yang aman. Tapi andalkan si pemberi berkat. Sekalipun berkat itu pergi, dia bisa gantikan. Wah, amazing sekali. Timotius sedang kasih solusi supaya kita jangan jatuh dalam bahaya hati yang kotor, hati yang haram, yaitu kita belajar untuk berbuat baik, kaya dalam kebajikan, serta suka memberi, membagi, sehingga yang miskin dapat diatasi, ditolong, dan hati kita tetap suci. Kenapa sih orang itu iri hati, tinggi hati, mudah panas hati, mengasihi diri sendiri? Karena orang itu tidak sibuk nolong orang lain, mikirin dirinya sendiri. Kalau kita tuh sibuk nolong orang lain, kita sibuk doakan orang lain, kita sibuk memberkati orang, kita gak punya hati lagi untuk menghancurkan hidup orang. Kita gak punya lagi hati untuk merancang kejahatan dalam hidup orang. Karena waktu kita sudah habis menolong orang lain. Dan yang pasti, orang yang memberi akan diberi kebahagiaan. Orang yang memberi akan diberi berkat. Ada begitu banyak keuntungan ketika kita menolong, meluangkan waktu-waktu kita mendisiplinkan diri kita untuk membantu mereka yang membutuhkan. Daud kenapa jatuh dalam dosa? Karena sementara laki-laki sedang berkarya untuk menyelamatkan bangsanya, Daud tinggal di istana sendirian. Dia lihat semua di kota Daud, perempuan semua, karena laki-laki sedang berkarya di luar. Akhirnya dia jatuh dalam dosa. Berarti kita bisa mencegah supaya hati kita jangan haram, perbuatan kita jangan haram, dengan cara yaitu kita terus berkarya menolong hidup banyak orang. Jadi kita belajar hari ini bagaimana untuk menjaga hati yang suci. Yang pertama, memilih bergaul dengan teman yang sejati, teman yang sehat, supaya dia bisa koreksi kita, karena kita gak lepas daripada kesalahan. Yang kedua, jangan toleransikan noda di hati kita. Dan yang ketiga, disiplin dalam memberi pertolongan. Dengan kita melakukan ketiga hal ini yang menolong kita untuk hidup kita tidak menjadi troublemaker, membuat kita melihat Tuhan, merasakan Tuhan, dan bahkan
berjalan dalam kemuliaan Tuhan, serta juga membuat kita ini bisa jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.